Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita pujikan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan bermuajahah pada kesempatan yang mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, pembawa risalah dinul Islam sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya marilah kita untuk selalu bersolawat dan salam dengan ucapan Allah. Pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur budaya asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan. Pesatnya perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa menghentikan laju internet yang semakin booming. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan sebagai filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Pemuda merupakan bagian umat sebagai penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya pemuda sebagai penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlakul karimah, maka izinkanlah kami pada kesempatan kali ini menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pembangunan Karakter Umat di Era Digital dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Mereka yang takut akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut ayat tersebut, jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran umat. Dewan juri yang kami muliakan, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Sebagai generasi pembangun bangsa, generasi muda haruslah memiliki semangat juang yang tinggi, semangat dan keyakinan yang kuat. Sebagai penerus bangsa untuk masa depan yang cerah. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Terinspirasi dari kata-kata bijak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kekuatan akar pohon dalam menghadapi angin kencang. Generasi muda haruslah memperkuat keimanan mereka di tengah-tengah badai kehidupan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah serta kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat di atas hendaknya kita, terutama generasi muda,
untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu dalam semua ucapan dan perilakunya. Lalu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam membangun generasi Qurani yang berkepribadian Muslim sejati? 1. Para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup kepada anak-anak, pemuda, dan remaja. Karena dengan bekal ilmu dan akhlak yang cukup, mereka dapat meneruskan bangsa dengan menjadi generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi ad-dhaif, generasi yang lemah. 2. Para remaja dan pemuda hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, bukan hanya sebagai bacaan semata, dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan dan perilakunya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa generasi muda merupakan penerus perjuangan bangsanya. Maka siogianya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi, cerdas, dan berakhlakul karimah, sehingga dapat melanjutkan estafet perjuangan dengan menjadi generasi yang berkarakter Qurani untuk dapat meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.